hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, kasih-Mu yang melayakkan kami. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Engkaulah yang memegang hidup kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagai kami ada hari ini. Semua karena anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melingkupi setiap hati kami Tuhan. Yang menolong setiap kami untuk mengerti akan setiap firman yang ditaburkan ya Bapa. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan boleh merema di dalam setiap hati kami. Bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Biarlah segala hormat, kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema suka belajar dan melakukan firman. Suka belajar dan melakukan firman. Belajar itu adalah suatu proses pembelajaran di dalam kehidupan kita yang terus berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Kadang-kala kita berpikir setelah lulus kuliah, kita terima ijazah akademik kita, berarti proses belajar itu selesai. Sebenarnya belajar itu dalam proses kehidupan kita itu terus berlanjut. Selama seumur hidup kita, tidak pernah berhenti. Kita belajar dari apa? Dari pengalaman hidup kita, baik pengalaman itu suka maupun duka, berat atau ringan, dari pengalaman hidup itu kita belajar. Kita belajar dari siapa? Kita belajar dari banyak orang, kita belajar dari lingkungan, kita belajar dari keluarga, kita belajar dari teman-teman kita. Tapi pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa suka belajar dan melakukan firman. Kenapa dikatakan suka belajar dan melakukan firman? Karena untuk melakukan firman itu ada proses belajarnya. Kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan tanpa kita belajar akan firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan itu seperti apa, barulah kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup itu ada proses dalam pembelajaran kita. Ya. Belajar dan bersaksi adalah dua pilar utama di dalam pertumbuhan kekristenan kita. Kenapa? Karena belajar itu kita mengetahui, belajar akan kebenaran. Sementara melakukan firman atau bersaksi itu kita membagikan kasih dan kuasa Tuhan yang nyata terjadi dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi belajar firman dan melakukan firman itu ada satu pilar utama di dalam pertumbuhan rohani kita. Saya tulis bahwa belajar itu adalah kita bertumbuh di dalam rohani kita. Sementara melakukan firman itu kita bersaksi. Tentang apa? Tentang kasih dan kuasa Tuhan yang sudah kita alami secara nyata, kita bagikan kepada orang lain. Itulah yang dinamakan kita melakukan firman Tuhan. Sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan bagi kita, bagaimana kita belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita baca dulu di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ke-7. Firman Tuhan Ulangan 6, ayat yang pertama sampai ke-7 dikatakan seperti ini.
inilah perintah yang kutetapkan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi Musa pada saat itu sesuai perintah Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa inilah perintah yang kutetapkan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Ayat yang kedua berkata, supaya umur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ayat 3-nya lanjut. Maka dengarkanlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5-nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lanjut. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kembali ke PPT-nya, Chris. Jadi, Tuhan melalui Musa mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sepanjang umur hidup bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan di padang gurun selama 40 tahun, itu diajar oleh Tuhan sendiri, bukan oleh nabi, tetapi Tuhan yang mengajar mereka sendiri. Yang membuat bangsa Israel itu mengenal, belajar tentang Allah. Siapa Allah itu? Apa kehendaknya? Apa tujuan Allah bagi keselamatan mereka? Jadi itu diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Mereka bukan belajar dari guru, para imam, mereka mengalaminya sendiri. Perjalanan perjumpaan dengan Allah, inilah yang menjadi dasar pendidikan dalam keluarga bangsa Israel. Perhatikan yang saya tulis begini, pengalaman perjumpaan dengan Allah, inilah yang menjadi dasar pendidikan. Pengalaman berjumpa dengan Allah, kadang-kadang orang suka bingung, apa sih yang dikatakan berjumpa dengan Allah? Kalau bangsa Israel dulu, memang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka tahu, oh Tuhan hadir. Lalu bagaimana kita sekarang ini mengalami perjumpaan dengan Allah? Perjumpaan dengan Allah itu bisa kita alami ketika apa? Ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan ketika kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami mukjizat Tuhan, itulah yang dikatakan kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita harus bisa tahu nih, kuasa Tuhan itu seperti apa. Karena kita jangan berkata bahwa, oh kuasa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa menolong kita keluar dari masalah. Tetapi kita tidak pernah merasakan bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan itu berkuasa. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mengalami kuasa Tuhan di dalam penyembuhan, di dalam masalah Tuhan selesaikan bagi kita, itulah kita baru bisa bilang, oh ya ternyata Tuhan itu kuasanya dahsyat. Tuhan itu yang menolong saya. Jadi kita harus mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Tuhan itu seperti apa. Nah dari Alkitab yang kita pelajari, di dalam Ulangan pasal 6 itu, bangsa Israel diajar firman Tuhan. Bagaimana mereka mengenal Allah Tuhan mereka itu, seperti apa. Nah, untuk belajar firman Tuhan dan kita melakukannya,
Yang pertama adalah bahwa kita harus belajar dari Tuhan atau firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 kan tadi dikatakan, inilah perintah yang kutetapkan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu diajarkan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan seperti ini. Pikulah kuk yang aku pasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus mau mengajar kita akan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa? Dikatakan itu. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu seperti apa? Kuk ini adalah seperti ini. Kuk ini biasanya dipasang pada sepasang sapi. Ya. Kuk atau yok adalah palang kayu yang dipasang di leher atau punuk 2 ekor sapi agar mereka dapat berjalan bersama dan menarik beban berat seperti gerobak atau alat pembajak sawah. Jadi dipasang di punuknya 2 ekor sapi. Ya. Saya minta tolong Pak Stefanus bisa bantu saya. Jadi hari ini kita jadi sapi ya Pak, sapi Tuhan ya. Nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak apa-apa. Tapi bukan itu Pak. Diperumpamakan kuk itu seperti ini. Tuhan menggandeng kita seperti ini. Bu Risti jangan nggak usah cemburu ya Bu. Jadi Tuhan memegang kita seperti ini, seperti kuk yang dipasang di pundak kita. Jadi kemana? Ayo Pak jalan Pak. Kalau Tuhan Yesus biasanya kan saya jadi Tuhan Yesus atau Bapak? Bapak aja. Bapak aja, karena biasanya kita manusia yang suka ngatur Tuhan kan? Iya. Jadi gini, kuk yang dipasang itu seperti gini. Jadi kita berjalan bersama-sama, kita nggak mungkin salah satunya berontak, satu mau ke kiri, satu ke kanan, nggak bisa. Semuanya harus kalau mau ke jalan ke depan, kita ke depan. Kalau kita mau jalan ke belakang, kita pasti ke belakang. Jadi selalu terpasang. Dan umumnya kalau sapi itu dipasang, biasanya sapi yang junior itu dipasangkan kepada sapi yang lebih senior. Karena supaya yang belum terbiasa membajak sawah itu bisa sama-sama belajar seperti apa. Nah Tuhan mau kita belajar dari Tuhan seperti Tuhan menggandeng kita. Kemanapun Tuhan membawa kita, kemanapun Tuhan mengajar kita, ya kita ikut. Kita tidak bisa lepas. Kalau kita lepas, berarti kita memberontak terhadap Tuhan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Tuhan berkati. Ya, jadi kuk itu tidak untuk sendirian. Yesus berjalan bersama kita. Tuhan Yesus mengajar kepada kita agar kita memikul beban kuk bersamanya, agar kita beroleh kelegaan. Kenapa? Tuhan bilang bebanku jadi tidak berat. Ketika kita bersama jalan dengan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan seperti Tuhan menolong bangsa Israel di dalam perjalanan mereka masuk tanah Kanaan, itu menjadi tidak berat, menjadi ringan sebenarnya. Bahkan dikatakan, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, yang berperang itu bukannya bangsa Israel. Yang berperang itu adalah Tuhan. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan menolong mereka. Karena apa? Mereka mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Itulah kuk yang Tuhan pasang, itu ringan kata Tuhan. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, yang pertama itu agar roh kita itu bisa hidup. Atau kita menjadi dewasa rohani kita. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 4, ayat 4 berkata, ada tertulis, Tuhan Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita manusia. Seperti apa? Seperti kita makan. Ketika kita makan kan pasti kita bertumbuh kan, bertambah besar.
Begitu juga dengan rohani kita. Kita perlu masukkan asupan firman Tuhan untuk supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bertumbuh seperti apa? Seperti yang Tuhan inginkan tentunya ya. Tuhan maunya apa? Ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita bertumbuh rohani. Bertumbuh rohani itu seperti apa? Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14 berkata bahwa, tolong ayatnya, dikatakan bahwa orang yang anak-anak itu memerlukan susu. Tolong Chris. Ayat 13 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi, sebab ia adalah anak kecil. Jadi dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kan anak-anak biasanya selalu, dari bayi, selalu minum susu kan. Dia belum bisa menerima makanan yang keras. Ayat 14-nya berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, sehingga mereka bisa membedakan yang baik dan yang benar. Jadi ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan itu, seharusnya rohani kita bisa bertumbuh. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadangkala di dalam kehidupan kita kan kita selalu ada pertentangan di dalam hati kita kan. Tolong balik ke PPT-nya tuh Chris. Pertentangan yang dalam hati kita itu bisa terjadi ketika sesuatu yang kita mau lakukan, ya, sesuatu yang baik, tetapi dalam pemikiran kita atau dalam hati kita juga terbersit sesuatu yang tidak mau untuk melakukan hal yang baik. Ada pilihan yang harus kita lakukan. Kan Tuhan memberikan kita hak kebebasan atau free will di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu sebagai manusia yang sempurna, bukan seperti robot yang Tuhan setel kemana aja apa yang Tuhan mau, tinggal dijalanin. Tidak, Tuhan memberikan free will kepada kita, kebebasan untuk memilih. Tetapi sebagai orang yang dewasa, tentunya kita akan memilih hal yang baik daripada hal yang tidak baik. Kita belajar firman Tuhan itu, ya seperti sekarang. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman, ya kita belajar firman Tuhan. Kita juga bisa belajar dari firman Tuhan itu dari apa? Ya mungkin dari multimedia, dari radio, dari TV, kita belajar. Kita belajar bukan untuk mengisi pikiran kita, otak kita hanya dengan firman. Tetapi kita merenungkan firman itu, ketika kita merenungkannya, kita mengerti kebenarannya. Nah, kebenaran itu yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita tahu nih mana yang benar, mana yang tidak. Kan kalau anak-anak, ketika masih kecil atau masih bayi, dia minta makan sama orang tuanya, pasti dia menangis, karena dia belum bisa bicara. Tapi ketika dia menangis, orang tuanya sudah tahu, oh bahwa anak ini lapar. Oh anak ini mungkin dia buang air kecil, basah, dia nggak enak, dia nangis. Orang tuanya sudah mengerti. Tetapi kan akan aneh kalau sudah dewasa, minta apa-apa merengek, lalu dia ngeglosor di lantai sambil nangis. Kan lucu, bukan lucu lagi, aneh kalau saya bilang kalau orang dewasa seperti itu. Nah begitu juga kita. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, ketika Tuhan tolong kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita masuk di dalam masalah kehidupan kita, ternyata Tuhan belum jawab. Apa kita perlu kecewa? Kalau anak kecil, pasti akan kecewa. Kok Tuhan seperti itu? Oh kok mama sama papa kok saya minta sesuatu, kok masih belum memberikan? Akhirnya ngambek sama orang tua. Begitu juga kita, kadang-kala kita suka ngambek sama Tuhan. Nggak mau lah Tuhan, udahlah nggak usah komsel lagi, nggak usah ke gereja lagi. Udah di rumah aja. Kita tidak boleh. Kalau saya bilang, kalau kita mau kecewa sama Tuhan,
emang siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin kadang-kala kita kecewa sama orang. Kita bisa kecewa dengan gereja. Tetapi kalau kita tahu sebagai orang dewasa rohani, kita harus memperbaikinya. Kita harus belajar bahwa apa yang kita lihat itu jangan menjadi halangan bagi kita, tetapi kita harus memandang kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengajar kita, yang mau supaya kita mengerti akan kebenaran firman itu. Lalu firman Tuhan, ketika kita belajar, yang kedua adalah apa? Belajar firman Tuhan mengubah cara pandang kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Kita merendahkan hati. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Belajar berarti memiliki hati yang siap untuk dibentuk, diajar oleh Tuhan setiap saat. Belajar firman Tuhan, diajar firman Tuhan, harus mempunyai suatu kerendahan hati. Karena kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati, ya kita akan memberontak. Ketika kita memberontak, kita menganggap selalu diri kita itu benar. Ketika kita selalu menganggap diri kita benar, kita tidak akan pernah berubah. Jadi untuk berubah itu perlu kerendahan hati. Dulu istri saya selalu bilang, lu mah batu, katanya. Susah berubahnya. Tapi dengan berjalannya waktu, ya harus berubah. Hari Sabtu kemarin kita ke Jakarta, ke daerah Pasar Baru. Ketika pulang, saya teringat di dekat Pasar Baru tuh ada es goyang. Mungkin orang tua di sini yang sudah ada umur udah tahu es goyang itu seperti apa. Bukannya orangnya esnya digoyang, ya esnya yang memang digoyang supaya dia membeku, ya. Waktu mau beli saya udah bilang sama istri saya, Mam, saya mau yang rasa nangka. Udah kan, dia turun, dia beli, dia naik ke mobil, terus mana Mam? Saya makan yang rasa nangka. Ya, saya belinya yang rasa alpukat, saya kirain kamu mau rasa alpukat. Kalau sebelum saya berubah, saya akan bilang, gimana sih kamu? Pasti saya akan agak kasar ngomongnya. Tetapi kemarin saya nggak marah, saya cuma ketawa. Ya biasalah nenek-nenek, saya bilang. Kalau pesan barang sama nenek-nenek, ya udah. Kadang-kadang lupa, ya udahlah, gitu loh. Jadi itu buat kita, ya bahan ketawaan, kita nggak marah lagi, gitu loh. Ya udah, memang dia lupa, ya udahlah, mau diapain gitu loh. Terus dia nanya sama saya, Pak, alpukatnya enak? Enak, rasa nangka, saya bilang. Jadi ya ketika kita berubah, ya ada sesuatu gitu loh. Yang bilang kita berubah itu bukan diri kita sendiri loh. Tetapi yang bilang berubah itu adalah orang lain. Siapa yang mengerti, paling mengerti ketika kita berubah? Pasangan kita, anak kita. Orang lain belum tentu melihat. Ya pasti orang lain mah bisa melihat perubahan kita karena apa? Biasanya kita pakai apa? Pakai topeng. Di luar kelihatannya oke-oke semua, padahal di dalamnya belum berubah. Karakter kita harus berubah. Perlu kerendahan hati untuk berubah. Yang kedua, firman yang menuntun kepada ketaatan. Ketika kita belajar firman Tuhan, firman itu menuntun kita kepada ketaatan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan memerintahkan, mengajarkan kita supaya kita mentaati akan kebenaran firman Tuhan itu. Pengetahuan Alkitab yang banyak tadi yang saya bilang, ketika kita belajar firman Tuhan, bukan terus kita memenuhi nih pikiran kita dengan apa? Dengan firman Tuhan semua. Tetapi pengetahuan akan Alkitab atau pengajaran akan Alkitab itu tidak selalu menghasilkan orang itu menjadi dewasa rohani. Apabila tidak disertai dengan ketaatan. Yang tadi saya bilang, seumpama anak kecil, ketika dia tidak bertumbuh menjadi dewasa, sampai dewasa dia akan merengek terus kepada orang tuanya.
dia akan ngambek terus. Tetapi ketika dia dewasa, dia boleh mengerti akan kebenaran seperti apa seorang dewasa itu. Nggak mungkin dia lagi merengek-rengek, dia ngegelosor di tanah lagi, enggak. Tetapi dengan pemikiran yang dewasa, dia berkata, oh mungkin belum waktunya orang tuanya mengasihi. Seperti itu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, kita kadang-kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan kok masalah saya nggak selesai-selesai? Kan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya, bukannya waktunya kita. Kita maunya semuanya serba instan, serba cepat. Kalau bisa hari ini masalah, hari besok selesai. Mungkin bisa seperti itu. Tapi semuanya tetap ada dalam kehendak dan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau menolong itu terserah Tuhan. Tinggal kita sabar aja menunggu. Ketaatan itu sama juga dengan kerendahan hati. Karena apa? Melakukan ketaatan itu perlu kerendahan hati. Setiap cucu saya, kalau mau pergi nih sama kita berdua, mama papanya selalu bilang, kamu obey ya, terhadap sama Popo sama Kongkong harus obey. Cucunya tuh selalu dipesenin gitu. Tiga-tiganya, saya punya cucu 3. Kalau pada mau ikut saya sama istri saya, orang tuanya mereka selalu bilang, obey ya sama Popo sama Kongkong. Nah, ketika umur 3 tahun cucu saya yang pertama, ketika kita bicara-bicara di mobil, nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia selalu bilang humble. Anak umur 3 tahun, waktu itu dia udah sekolah TK ya. Dia bilang humble. Saya tanya, Kay, humble itu apa? Kalau Kongkong taunya sambel, saya bilang. Lalu dia, karena anak cucu saya ini umur 3 tahun, karena sekolahnya ya dia pakai bahasa Inggris, di rumah juga pakai bahasa Inggris. Dia ngomongnya secara bahasa Inggris. Intinya dia bilang begini, mengenai ketaatan dan humble itu. Dia bilang, ketika saya mau pergi berenang, kan kalau dia di apartemennya itu ada kolam berenang. Dia bilang, kalau saya mau pergi berenang, saya bilang sama Mami, Mami saya mau berenang, tapi Mami bilang tidak. Tetapi saya nggak mendengar akan suara Mami, tetap dia pergi ke kolam renang. Tetapi sampai di kolam renang dia bilang, dia sadar, oh ya, dia harus dengar Maminya kata. Akhirnya dia tidak jadi berenang. Dia bilang dia kembali ke Maminya dan dia minta maaf sama Maminya, Mami maaf karena saya tidak mendengar suara Mami. Itulah yang dia bilang, anak 3 tahun berkata, itulah humble Kong katanya. Jadi humble itu ketika kita mau taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, itu kita perlu kerendahan hati kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita memberontak, kita tidak taat kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu tidak akan pernah terjadi. Bisa terjadi, tetapi mungkin jangka waktunya bisa bertambah panjang. Seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka setelah melihat 10 mukjizat yang Tuhan lakukan di Mesir. Mereka tahu, mereka mengalami sendiri mukjizat itu. Tetapi baru keluar dari Mesir, ketika mereka menghadapi laut di depan mereka, lalu di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengajar, mereka sudah berbantah-bantah. Mereka sudah berkata, kenapa Musa mengajak kami keluar dari tanah Mesir? Kenapa engkau tidak membiarkan kami aja di tanah Mesir? Mereka udah tidak percaya lagi sama Tuhan. Padahal belum ada sebulan mungkin itu mereka melihat mukjizat Tuhan. Kan ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu mukjizat Tuhan terjadi adalah ketika Tuhan membunuh anak sulung dari semua orang Mesir dan hewan orang Mesir. Itu yang mukjizat Tuhan lakukan. Karena apa? Karena anak sulung bangsa Israel itu tidak dibunuh oleh Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan seperti itu. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka memberontak terhadap Tuhan. Kadang-kala itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat masalah di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kayaknya, Tuhan kok sakit saya nggak sembuh-sembuh. Oh Tuhan kok masalah saya nggak selesai-selesai. Mungkin kita berpikir mulai, cari cara lain lah.
Mungkin ada cara lain yang bisa menolong kita. Mungkin ada yang pergi ke tempat lain, ke pesugihan atau cari orang pintar. Ya. Saya mau katakan bahwa itu semuanya sia-sia. Lebih baik kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tunggu, kita harus sabar. Teman saya bilang kalau kamu nggak sabar, katanya makan pil sabar aja, biar sabar. Kan kadang-kadang kita bilang iya kita harus sabar. Tapi kadang-kadang orang itu habisin sabar kita. Teman saya cuma bilang udah kamu makan pil sabar aja biar sabar. Jadi kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Jangan kita memberontak. Kalau kita memberontak, rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita, itu akan waktunya kita dapatkan akan tambah panjang. Saya mengalami dengan istri saya. Dulu saya sama istri saya kadang-kadang nggak sepakat. Dalam segala hal saya nggak sepakat sama istri saya. Kalau dia mau A, saya maunya B. Kalau dia udah mau B, saya maunya C. Kalau istri saya selalu bilang sama saya gini, kamu nih ya, kalau saya bilang A, pasti dibantah dulu. Ntar kalau diikutin, kamu pasti bantah lagi katanya. Jadi kadang-kadang, ya udah terserah kamu dah, kamu maunya apa. Nah kita harus belajar, pembelajaran itu seumur hidup. Contoh sederhana gini, istri saya nanya, Pak mau makan apa? Misalnya saya jawab, kamu maunya apa? Mie. Ya udah kita makan mie. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, Pak, Mah, nggak usah makan itu dah, makan ini aja. Akhirnya dia bilang, ya tetap aja semuanya ngikutin kamu katanya. Jadi apapun yang dia tanya ke saya jawab, ya udah terserah kamu. Tetapi nanti ujung-ujungnya ya ngikutin saya. Gitu. Jadi hal sederhana, kita sebagai suami istri, sebagai anak-anak, kita harus mengerti sama-sama. Jadi kalau dibilang bahasa kerennya kita harus tune sama-sama. Harus frekuensi. Frekuensinya mesti sama. Jangan yang satu frekuensinya RRI, yang satu El Sinta, yang satu lagi radio yang lain. Jadi dengerinnya beda-beda. Jadi kalau mau dengerin yang sama ya setel satu frekuensi, harus sama. Jadi untuk melakukan firman Tuhan itu perlu ketaatan, perlu kerendahan hati untuk kita bisa melakukannya. Yang ketiga, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi kesaksian efektif bagi kita. Kita sudah tahu nih kebenaran, lalu kita melakukannya firman Tuhan itu. Ulangan pasal 6 ayat 20 dan 23 berkata, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Setiap orang tua bangsa Israel itu selalu menyampaikan kepada anak-anaknya, kalau anak-anaknya bertanya, kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus membaca Taurat? Orang tua mereka akan mengajar mereka akan mengingatkan. Orang tuanya itu akan bersaksi bahwa kenapa kita harus baca Taurat, dia bilang. Ya karena kita harus mengingat bahwa dulu kita itu adalah bangsa yang menjadi budak di Mesir. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan tangannya yang kuat, Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan memberikan kita tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi setiap bangsa Israel itu sampai sekarang mereka membaca Taurat. Waktu saya pergi ke Malang, saya pergi memang tujuan ke Malang itu untuk ada suatu tempat ya, museum Alkitab. Dia mempunyai Alkitab itu dari zaman yang pertama dia bilang. Alkitab itu dicetak. Itu yang punya sebenarnya adalah Pak Bambang Nursena. Tapi saya ke sana nggak ketemu Pak Bambang Nursenanya, saya ketemu sama anaknya, Stefanus. Nah di sana saya bincang-bincang dengan dia. Ya. Dia bilang, saya baru tahu tuh, kalau Bambang Nursena itu dia gerejanya ortodok. Kalau di gereja ortodok, itu sama dengan Yahudi beribadah.
Jadi kalau orang Yahudi, makanya kan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus itu masuk ke bait suci, Tuhan mengambil apa? Mengambil Taurat, membacanya. Bukan Tuhan itu tidak berkhotbah. Nah di gereja ortodok itu sama. Dia bilang gereja ortodok itu nggak ada nih firman Tuhan seperti kita di GBI. Ada pendeta yang membawakan firman Tuhan, terus menjelaskannya, tidak ada. Tetapi mereka hanya datang, beribadah, mereka menaikkan pujian, lalu membaca Taurat tuh firman Tuhan. Nggak ada seperti kita. Jadi itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel turun-temurun dilakukan. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Bersaksi bukanlah tentang kefasihan kita berbicara. Bersaksi itu lebih kepada menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Menjadi kesaksian yang hidup. Keteladanan, kasih, dan perbuatan baik kita adalah surat terbuka yang bisa dilihat oleh dunia. Jadikanlah karakter Kristus itu dalam diri kita. Saya selalu memperumpamakan gini. Kita tahu di setiap mobil atau setiap motor itu ada lampunya, lampu depannya yang terang. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa bisa terang? Padahal lampunya itu cuma bohlam kecil aja. Bohlam kecil ya bisa 100 watt, bisa 50 watt. Ketika dia bisa menyorot terang, itu karena apa? Karena di dalamnya ada lapisan putih di lampu itu yang dinampakkan reflektor. Reflektor itulah yang memantulkan cahaya dari lampu itu sehingga bisa menyorot terang untuk sekelilingnya. Nah, saya selalu memperumpamakan bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa bersaksi di dalam hidup kita. Kita adalah seumpama reflektor dari lampu itu memancarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihnya, perbuatannya, karakter kita, itu kita harus berubah. Ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita berubah, orang lain akan melihat perubahan kita. Ada seorang teman ketemu saya bilang gini, saya bingung ya ngelihat kamu, sekarang kok kamu kalau ngomong kayaknya lembut gitu. Langsung saya ketawa sama dia. Saya bilang, kamunya ngelihatnya seperti itu. Saya bilang, enggak seperti itu, saya bilang. Saya bilang itu, kalau saya bilang saya punya karakter yang keras, saya bilang. Tapi teman saya bilang, kamu kalau ngomong kayaknya enggak seperti itu, ya kamu belum tahu aja, saya bilang. Jadi kita berubah itu karena penilaian orang lain. Orang lainlah yang tahu kita berubah seperti apa, terutama adalah orang dekat kita, ya istri kita, anak-anak kita. Itulah yang tahu kita berubah atau tidak di dalam kelakuan kita, karakter kita. Karena kita di luar kita bisa aja, kita pakai topeng, kelihatannya baik-baik aja. Tetapi sebenarnya karakter kita belum berubah. Kita mungkin masih kasar kalau di rumah, kita kasar sama anak, kita kasar sama istri. Atau zaman sekarang ada juga istri yang KDRT sama suami. Gitu. Ya, bukan terbalik, memang sudah ada dari zaman dulu, tapi sekarang karena ada multimedia aja kita baru tahu, oh ternyata ada istri juga yang KDRT. Ya. Jadi kita harus memancarkan kasih Kristus itu, karakter dari apa yang Tuhan sudah ubahkan hidup kita, kita harus pancarkan. Karena apa? Kita ini dilihat oleh orang luar loh, seperti apa kita. Ya. Dulu saya punya pembantu, dia Muslim. Tahun 98, ya, saya waktu pindah ke Bougainville, kita punya seorang asisten rumah tangga, dia masih Muslim. Tetapi suatu hari dia bilang sama istri saya mau ke gereja. Kenapa mau ke gereja? Karena dia bilang, kalau saya lihat, saya bandingkan di dalam agama saya, dia bilang, itu kayaknya buat saya kurang berkenan, dia bilang. Tetapi kalau dia melihat
kekristenan, dia menjadi tertarik. Dia melihat kekristenan itu dari siapa? Ya tentunya dari kita. Dari saya, dari istri saya, dan anak-anak saya. Akhirnya apa? Akhirnya dia ke gereja. Dia berjemaat di sini. Cuman waktu dia pulang kampung, ya kita nggak tahu lagi tuh kabarnya dia seperti apa. Tetapi paling tidak, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya kita belajar firman Tuhan dan kita harus melakukannya supaya kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Menjadi saksi bukanlah beban yang harus kita pikul sendiri, tetapi anugerah untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Jadi lewat kesaksian kita, karena kita sudah belajar menjadi dewasa, orang lain melihat kita, itu bukannya kita menanggungnya sendiri, itu tetapi untuk apa? Anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, supaya memuliakan nama Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar akan firman Tuhan, kita mau supaya Tuhan mau supaya kita melakukan firman Tuhan itu, menjadi saksi Tuhan. Dan kita harus lakukan itu, kita belajar dari Tuhan. Belajar firman Tuhan perlu ketaatan. Belajar firman Tuhan itu perlu apa? Perlu kita lakukan, kita harus bisa menjadi saksi. Semuanya harus kita lakukan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Baru semuanya bisa kita lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman. Bisa tolong ditampilkan, Chris, pengakuan imannya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman. Kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Ada yang masih belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada bisa angkat tangan.